Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwan dan akhwat, sahabat-sahabat Facebook dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah, bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di pagi ini ana dapat hadir ke ruang ataupun layar kaca atau layar telepon antum semuanya atau smartphone antum semuanya dalam live Facebook pelajaran tajwid. Dan ini adalah pertemuan perdana pelajaran tajwid yang akan Anda sampaikan kepada antum semuanya. Anda akan sampaikan apa yang Anda ketahui, yang sudah dipelajari, dan mudah-mudahan berfaedah untuk Anda pribadi, selalu akan berusaha untuk memperbaiki bacaan Anda, dan juga berfaedah untuk semuanya, berbagi pengalaman dan sedikit berusaha untuk memberikan pelajaran untuk antum semuanya. Dan karena ini adalah pertemuan perdana ataupun sajian perdana untuk antum semuanya dalam pelajaran tajwid ini, Anda ambil dari berbagai sumber, baik yang mampu Anda baca dari bahasa Arab dan buku terjemahan yang kombinasikan, Anda gabung, dan semampu yang bisa Anda jelaskan sesuai yang Anda praktekkan dalam membacanya. Mudah-mudahan antum semuanya mendapatkan faedah. Sekali lagi, untuk kali perdana ini Anda akan perkenalkan pada antum semuanya dari awal terlebih dulu, yang dimaksud dengan tajwid itu apa. Yang dimaksud dengan tajwid itu apa, atau makna dari tajwid. Kalau mengkaji tajwid, asal kata dari tajwid dia adalah bahasa Arab. Tajwid bukan bahasa asing, maksudnya bahasa asing, bukan bahasa Ajam, tapi tajwid itu adalah bahasa Arab. Masdar dari jawwada, jawwada yujawidu tajwidan, jawwada yujawidu tajwidan, yang arti bahasanya atau secara definisi bahasanya adalah tahsin. Oleh karena itu, tajwid arti bahasanya adalah tahsin. Tahsin memperbagus. Dan itu arti bahasanya. Kita lebih langsung mengenal tajwid dalam arti istilah yang dimaksud dalam atau yang dituju dalam membaca Al-Quranul Karim. Tajwid secara istilah adalah yang ambil dari kitab Hidayatul Qari ila Tajwidi Kalamil Bari, karya dari Syekh Abdul Fattah Al-Mursafi rahimallahu ta'ala. Beliau mengatakan tajwid secara istilah adalah ikhraju
kulla harfin min makhrajihi wa i'ta'uhu haqqahu wa mustahaqqahu minal sifati. Tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya dan memberikan kepada huruf-huruf tersebut haknya dan mustahaknya dari sifat-sifat huruf. Jadi tajwid itu adalah mengeluarkan huruf dari mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahak dari huruf. Nanti insyaallah akan kita perdalam apa yang maksud dengan hak dan apa yang maksud dengan mustahak dari huruf. Namun ana akan memberikan titik penekanan pada antum semuanya bagi kita yang berusaha untuk memperbaiki bacaan Quran kita. Dan dari definisi ini bisa dijadikan motivasi ataupun dorongan ataupun cambuk untuk kita semuanya seorang muslim, bahwasanya dari definisi ini kita dapat atau mampu untuk mengukur diri, mengukur kemampuan atau mengukur kualitas bacaan Al-Quran kita sekarang. Dari definisi ini, apa yang maksud pelajaran yang dapat kita ambil pelajaran sementara dari definisi ini saja, belum kita membahas tentang yang dalam-dalam, yang seluk-beluk di dalam ilmu tajwid. Dari definisi ini saja bisa kita memberikan atau mengambil pelajaran. Beliau mengatakan mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya dan memberikan kepada setiap huruf tersebut hak dan mustahaknya. Pelajarannya adalah bahwasanya kita setiap huruf ada makhrajnya. Setiap huruf ada makhrajnya dan kita harus tahu huruf itu keluar dari mana. Dan kita harus tahu hak huruf, masing-masing huruf itu apa saja, atau mustahaknya apa saja. Yang penting apa yang harus dipenuhi dalam pengucapan huruf tersebut, apa yang harus diperhatikan ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah tersebut. Penekanannya apa? Mustahil seorang muslim yang ingin membaca Al-Quran tanpa berguru, tanpa belajar untuk mengetahui di mana makhraj huruf tersebut. Untuk mengetahui di mana makhraj huruf tersebut. Oleh karena itu dorongannya adalah jangan mengandalkan kemampuan sendiri untuk belajar melancarkan baca Al-Quran. Jangan mengandalkan kemampuan sendiri tanpa berguru. Karena membaca Al-Quran tidak sama dengan keahlian di dalam kita berusaha masalah dunia. Mungkin tidak bisa Anda pastikan. Kemungkinan seseorang bisa berinovasi dalam masalah dunia, masalah membuat alat-alat tertentu dalam masalah dunia, membuat kreasi tertentu dalam masalah dunia, bisa dia otodidak sendiri. Namun tajwid tidak. Tajwid tidak bisa otodidak sendiri. Harus ada langsung orang yang berilmu tentang masalah makhraj, berilmu tentang masalah sifat huruf dan hak huruf tersebut, atau hak dan mustahak huruf tersebut, sehingga kita ada yang membetulkan bacaan kita. Itu yang pertama. Bahasanya kita butuh belajar dan belajar langsung. Dan berulang-ulang kali Anda sampaikan pelajaran tajwid Anda sajikan melalui Facebook ataupun ada yang mengirimkan audio melalui WA. Anda tekankan sekarang, jangan dijadikan itu, bahkan jangan dijadikan video pelajaran Anda ini sebagai
pelajaran utama antum untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Jangan. Ya, ini langsung anak menyampaikan, walaupun antum semuanya ada sebagian yang menjadikan ini pelajaran, alhamdulillah, itu anak syukuri, tapi jangan dijadikan pelajaran utama dan antum tidak mencari sumber lain lagi atau belajar langsung kepada guru yang bisa belajar langsung belajar tajwid. Jangan. Niat ana memberikan sajian pelajaran mengenalkan tajwid ini pada antum semuanya melalui Facebook hanya bersifat motivasi pada antum semuanya, memberikan semangat batu untuk antum semuanya, ataupun memberikan gambaran kepada antum semuanya bahwasanya kita perlu untuk duduk belajar dalam membaca Al-Quranul Karim. Bagaimanapun kualitas ataupun jabatan dunia ataupun jabatan ataupun kedudukan kita di masyarakat, selagi kita belum mampu untuk mengucapkan Al-Quran secara tajwid yang benar, belum mampu untuk memberikan hak huruf dan mustahak dari huruf, maka dengan kondisi tersebut kita atau antum wajib untuk belajar langsung berhadapan dengan guru, karena udah sunatullah ataupun udah kebiasaan para sahabat dahulunya, diikuti oleh para ulama tabi'in dan para ulama sampai zaman sekarang. Belajar Al-Quran harus berhadapan langsung dengan guru, harus berhadapan langsung. Nah, dari definisi inilah kita mulai tanamkan niat dalam hati. Kalau sekiranya di daerah antum belum dapatkan guru yang bisa mengajarkan secara sempurna tajwid, jangan tunggu mendapatkan guru yang sempurna dulu. Cari guru yang menurut antum lebih dari antum kemampuan dia dalam membaca Al-Quran, dan sudah biasa juga mengajarkan Al-Quran. Sekurang-kurangnya antum sudah berusaha untuk memperbaiki kekurangan dari antum dan meniru kemampuan yang lebih yang dimiliki oleh orang tersebut untuk bisa mengajarkan kepada antum semuanya. Itu definisi tajwid, mengeluarkan setiap huruf hijaiyah dari makhrajnya dengan memberikan pada setiap huruf hak dan mustahaknya. Kaum muslimin wal muslimat, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, dimanapun antum mengikuti live Facebook di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, baik melalui HP ataupun melalui komputernya masing-masing. Itu definisi dari tajwid. Dan di dalam definisi tajwid tadi ada penyebutan hak dan mustahak. Secara garis besar saja yang sampaikan. Kalau hak dari huruf adalah sesuatu yang syarat atau sesuatu yang mesti kita penuhi atau sesuatu yang mesti dipenuhi kalau dinilai kita betul dalam pengucapan huruf tersebut. Hak-hak yang harus kita penuhi pada setiap huruf. Kalau tidak ada sifat tersebut atau hak tersebut, maka huruf tersebut salah. Pengucapan huruf tersebut tak salah. Hak adalah sesuatu yang selalu ada pada huruf tersebut, selalu kita praktekkan dalam pengucapan huruf tersebut. Kalau tidak terpraktekkan cara tersebut, maka pengucapan huruf tersebut keliru. Selalu ada. Dimanapun selagi kita menjumpai huruf tersebut dalam membaca Al-Quran, maka hak tersebut harus kita penuhi dari huruf tersebut. Ada yang satu lagi adalah memberikan mustahak dari huruf. Mustahak artinya adalah hak juga dari huruf, namun dipicu oleh ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, maka hak tersebut tidak boleh terpraktekkan pada huruf tersebut. Yang mudah-mudahan antum paham. Ya, dengan memberikan pada setiap huruf haknya. Hak adalah sesuatu sifat pada huruf yang selalu ada. Selagi kita menjumpai huruf tersebut,
dalam bacaan, maka huruf tersebut, hak pada huruf tersebut harus diperhatikan dia. Ada lagi mustahak adalah sifat pada huruf yang adanya kalau ada penyebabnya. Kalau tidak ada penyebabnya, maka tidak ada sifat tersebut. Seperti halnya dengung, menambah dengung pada nun, sukun atau mim. Kalau tidak ada penyebab dengungnya nanti dalam bacaan, maka tidak berhak huruf nun tersebut atau mim tersebut ataupun tanwin untuk didengungkan. Itu secara ringkas. Baik, itu hak dan mustahaknya. Begitu juga masalah pantulan huruf atau tidak dipantulkan hurufnya. Kemudian yang kedua adalah tempat atau apa yang diwajibkan untuk kita tajwidkan dalam bacaan. Yang sepakat para ulama adalah Al-Quran wajib untuk kita tajwidkan. Al-Quran wajib untuk kita tajwidkan. Berlandaskan firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Ada riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan yang maksud dengan tartil adalah tartil itu adalah seperti yang pernah upload kepada antum semuanya dahulunya, sebuah status perkataan di Facebook juga, perkataan Ali bin Abi Thalib atau athar dari Ali bin Abi Thalib. Ya, lihat dulu yang lafaznya supaya tidak keliru dari penglafazan ataupun perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Iya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, mengomentari ataupun menafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Beliau mengatakan tajwid atau tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf artinya mempaskan pengucapan huruf, hak dan mustahaknya harus terpenuhi, wa ma'rifatul wuquf, dan mengenal waqaf, cara waqaf, tempat waqaf. Jadi tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf, mentajwidkan huruf-huruf hijaiyah, huruf Al-Quran, seperti apa yang definisi dari tajwid tadi, memberikan hak dan mustahaknya ketika mengeluarkan huruf. Kemudian wa ma'rifatul wuquf, mengenal di mana berhenti yang benar, bagaimana cara berhenti yang benar. Jadi tajwid itu luas, mentajwidkan huruf dan mengenal waqafnya, cara dan tempat yang waqaf. Karena ada waqaf yang terlarang, ada waqaf yang boleh, ada waqaf yang wajib, maka itu harus dikenal. Itu tartil atau tajwid, warattil Qur'ana tartila. Jadi yang sepakat para ulama, tajwid tempatnya adalah dalam membaca Al-Quranul Karim. Yang berbeda pendapat ulama adalah dalam mentajwidkan ketika membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang lebih kuat adalah tajwid hanya pada Al-Quranul Karim saja, pada hadis tidak. Itu yang pendapat lebih kuat, walaupun ada ulama yang berpendapat membaca hadis boleh dengan tajwid, dengan kaidah-kaidah tajwid. Namun lebih kuat atau jumhur, kebanyakan para ulama, tempat penerapan tajwid adalah Al-Quranul Karim.
Kemudian apa yang akan dicapai ataupun hasil yang akan diharapkan dari mempelajari tajwid adalah terhindarnya lisan dari lahan kesalahan dalam pengucapan atau pembacaan Al-Quranul Karim. Saunul lisan anil lahan, terhindarnya lisan dari kesalahan di dalam melafazkan Al-Quranul Karim. Kemudian bagaimana kedudukan tajwid? Maksudnya kedudukan ilmu tajwid tersebut dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tajwid sangat mulia kedudukannya dalam pandangan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mulia? Karena dia dikaitkan sangat terkait dengan kalimat yang paling mulia di dunia ini, yaitu kalimat-kalimat yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang merupakan lafaz atau firman Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan Al-Quran tersebutlah sehingga ilmu tajwid ilmu yang mulia, ilmu sangat penting di dalam pandangan kedudukan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana sumber praktek ilmu tajwid tersebut? Sumber praktek ilmu tajwid tersebut. Sumber praktek ilmu tajwid adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sumber praktek tajwid. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran tersebut melalui malaikat Jibril alaihissalam dan ditalkinkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian didengarkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in dan diwariskan oleh para sahabat kepada muridnya para tabi'in rahimahumullah, kemudian diwariskan juga oleh para ulama di tabi'in ke tabi'ut tabi'in rahimahumullah, kemudian diteruskan kepada para generasi ulama setelahnya dan sampai zaman kita ini. Itu sumbernya. Nisbah ilmu tajwid itu atau praktek ilmu tajwid itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jadi Al-Qur'an itu adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tajwid. Sebagaimana yang disyaratkan oleh seorang ulama pakar tajwid yang dalam syairnya, yang ana bacakan terjemahan saja barangkali, syair dari yang disampaikan oleh rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan dalam sebuah syair beliau, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari dalam Muqaddimah Al-Jazariyah beliau mengatakan mengambil ilmu tajwid atau mempraktekkan tajwid hatmun lazim, sesuatu yang mesti, harus. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran maka dia berdosa. Kata beliau, kemudian beliau melanjutkan, li'annahu bihi al-ilahu unzila atau anzalan, karena dengan tajwid tersebut ilah, ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tersebut. Wa hakadha minhu ilaina wasala, dan dengan cara tajwid tersebut jugalah Al-Quran sampai kepada kita. Jadi sumber tajwid Al-Quran adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan kepada malaikat Jibril dengan huruf dan tajwidnya, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat-sahabat beliau, diteruskan kepada generasi setelahnya sampai zaman kita ini tajwid. Oleh karena itu tidak ada pembaharuan dalam tajwid. Tidak ada pembaharuan dalam tajwid. Direvisi pengucapan tajwid apa yang ada zaman Rasulullah, direvisi sekarang tidak ada. Bahkan ada orang yang meremehkan tajwid, katanya kalau di Nusantara ini baca Al-Quran terserah dilogatkan atau dibaca secara bacaan daerah masing-masing. Kalau di daerah suku tertentu di Indonesia ini baca dengan cara mereka.
Kalau suku di Sumatera, suku Melayu dan sebagainya, Minang dan sebagainya, ya silakan praktekkan, kata mereka. Itu berarti mereka mengakui atau meyakini bolehnya pembaharuan bacaan Al-Quran secara huruf kebiasaan masyarakat. Tidak, tajwid tidak ada pembaharuan. Bagaimana dahulunya pengucapan nun yang diterima oleh Rasulullah SAW dari malaikat Jibril alaihissalam, maka seperti itu juga lah sampai kepada kita zaman sekarang. Bagaimana dahulunya Rasulullah SAW mempraktekkan dengungnya nun tasydid, dengungnya dengung-dengung yang lain, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya sampai zaman kita sekarang ini. Oleh karena itu tidak ada pembaharuan dalam tajwid. Yang merubah-rubah adalah sebagai manusia yang rusak, merubah-rubah cara membaca Al-Quran. Namun kalau tajwid Al-Quran yang benar adalah apa yang dipraktekkan Rasulullah dahulunya, itu juga yang kita praktekkan sekarang ini. Tidak ada pembaharuan. Baik. Kemudian bagaimana sebenarnya kedudukan hukum dalam mempelajari tajwid? Terbagi dalam dua pembagian. Yang pertama adalah kalau hukum mempelajari atau hukum mempelajari ilmu tajwid secara detail, secara seluk-beluk yang sangat dalam, dikatakan oleh para ulama hukumnya fardu kifayah. Mempelajari ilmu tajwid, bagaimana idgham yang benar tersebut, izhar benar, bagaimana seluk-beluknya, kenapa dan bagaimananya secara ilmiah, maka hukumnya fardu kifayah. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Kalau sudah dipelajari oleh suatu kaum, di satu kaum sudah dipelajari oleh perwakilan orang-orang tertentu ilmu tersebut, maka telah terhapus kewajiban untuk mempelajari untuk manusia yang lainnya, kaum muslimin yang lainnya. Misalnya, sebagai misal saja, kalau di Pekanbaru ini sudah pelajari, sudah ada pakar tajwidnya, sudah ada yang mempelajari dan orang-orang berilmu tersebut mengajarkan kepada murid-muridnya, maka kewajiban untuk mempelajari ilmu secara ilmiah sudah terpenuhi untuk kaum muslimin seluruh Pekanbaru, misalnya. Dan itu kita perluas maknanya kepada secara dunia. Selagi ilmu tersebut bisa sampai kepada kaum muslimin yang diwakili oleh orang yang mempelajari ini ataupun kelompok orang yang mempelajari ilmu tajwid tersebut secara ilmiah, maka telah terpenuhi kewajiban untuk mempelajarinya. Itu fardu kifayah. Kemudian ada hukum yang lain, yang satu lagi adalah hukum mempraktekkan tajwid. Hukum mempelajari tajwid untuk dipraktekkan. Itu fardu ain. Apa yang maksud dengan fardu ain? Wajib ain. Wajib secara individu kaum muslimin. Selagi mukallaf dia, maka dia wajib untuk mempraktekkan tajwid tersebut di dalam membaca Al-Quranul Karim. Sebagaimana Anda tekankan tadi, dan sekarang Anda tekankan lagi, mustahil bisa mempraktekkan tajwid dengan benar dalam membaca Al-Quran kalau tidak belajar. Oleh karena itu, mempelajari ilmu tajwid yang sesuai, yang mampu untuk kita praktekkan, itu wajib. Harus dibedakan. Kadang sebagian orang yang suka meremehkan mempelajari tajwid Al-Quran ini, tidak wajib mempelajari tajwid. Baca saja Al-Quran, itu katanya. Namun itu keliru. Ada pembagiannya. Mempelajari ilmu tajwid secara ilmiah itu fardu kifayah. Namun mempraktekkan tajwid dalam baca Al-Quran fardu ain. Karena itu Anda tekankan di belakang, mustahil membaca Al-Quran dengan tajwid dengan tepat dan benar kalau tidak mempelajari ilmunya yang akan dipraktekkan kepada orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid tersebut. Oleh karena itu, mempelajari cara mempraktekkan Al-Quran secara tajwid itu fardu ain selagi mukallaf. Apa yang maksud dengan mukallaf? Dia berakal.
berakal dan sudah ada beban dosa dan juga dicatat pahala untuk pribadi dia, individu dia, maka dia wajib. Namun kalau orang tidak berakal dalam kurung tidak waras, walaupun dia usianya usia baligh, maka tidak wajib untuk dia mempelajari tajwid. Namun kalau selagi berakal, muslim yang berakal, kemudian baligh dia, maka dia wajib untuk belajar mempraktekkan tajwid dalam membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin wal muslimat, cukup panjang mukaddimah ini mengenal ilmu tajwid. Dan satu lagi yang akan saya jelaskan kepada antum semuanya, tadi yang saya sampaikan dalam definisi tadi ataupun dalam tujuan dipelajari tajwid adalah agar terhindarnya lisan dari kesalahan dalam mengucapkan atau membaca huruf-huruf Al-Quranul Karim dan mempraktekkan dalam membaca Al-Quranul Karim. Kesalahan dalam istilah tajwid dinamakan lahan, lam, ha, nun, lahnu, lahan, al-lahnu, itu kesalahan. Secara bahasa lahan itu artinya adalah menyeleweng, menyimpang. Secara bahasa menyeleweng dari kebenaran, menyimpang dari ketepatan, itu secara bahasa. Kemudian secara istilahi adalah kekeliruan dalam membaca Al-Quranul Karim, penyimpangan lisan ataupun kekeliruan gerakan lisan ataupun makhraj huruf dan sebagainya dalam pengucapan huruf Al-Quranul Karim. Dan para ulama membagi kesalahan tersebut kepada dua, dan ini sudah pernah juga Anda sampaikan di segmen pelajaran tajwid dasar dulunya, bukan tajwid, praktek tajwid atau kelas tahsin level dasar beberapa kali pertemuan yang lalu. Telah Anda sampaikan, namun tidak salah Anda ulangi kembali di kesempatan pagi ini. Yang pertama adalah lahan jali, lahan jali, kesalahan jali. Secara ringkas artinya adalah kesalahan yang jelas. Jelas apa? Maksudnya jelas diketahui oleh umumnya kaum muslimin, baik yang dia dalam ilmu tajwidnya ataupun yang tidak tahu kaedah-kaedah ilmu tajwid, namun dia muslim, maka lahan jali tersebut diketahui dia, lahan tersebut atau kesalahan tersebut diketahui dia. Dikatakan oleh di sini buku yang Anda ambil, Anda rangkum dari beberapa tempat, beberapa sumber juga, di antaranya Hidayatul Qadhi juga, dan di buku terjemahan dari buku Syekh Aiman Rusdi Suwaidi hafizallahu ta'ala. Kesalahan jali tersebut adalah kesalahan dalam penglafazan huruf sehingga tertukar makhrajnya, atau kesalahan yang terjadi tertukar i'rab bahasa Arabnya, tata bahasa Arab, hukum bahasa Arab, seperti menukar harokat huruf, baris huruf, atau menukar huruf, seperti an'amta alaihim dibaca an'amtu alaihim misalnya, atau yang sering Anda jumpai yang kaum muslimin membaca, yang baca Al-Quran, bahkan yang jadi imam baca an'amta alaihim, menjadi mim dua-duanya, am'amta alaihim, maka itu kesalahan jali. Atau tertukarnya ta dengan sin, fakatsarakum dibacanya fakassarakum, atau dia baca seharusnya asa, sin, asa dibacanya aso, itu sudah jauh menyimpang artinya. Asa
asa itu artinya akan. Semoga yang akan datang, asa rabbukum, semoga yang akan datang. Kalau tidak itu artinya. Atau kalau aso adalah, aso itu pisau, aso. Atau ada yang baca, kaum muslimin yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Itu menyimpang, menukar huruf atau menukar harokat. Kesalahan jadi yang berikutnya kesalahan yang lain ya dalam bentuk apa tadi ya, menukar huruf dan menukar harokat, ataupun samar bunyi huruf itu antara dot dengan to, tidak beda dia dalam pengucapannya, maka itu juga kesalahan jali. Yang kedua, kesalahan khafi, kesalahan khafi atau lahan khafi, kesalahan yang tersembunyi. Tersembunyi maksudnya apa? Tersembunyi bagi orang yang tidak tahu ilmu tajwid, kaum muslimin tidak tahu tajwid, tapi diketahui oleh orang-orang yang dalam ilmu tajwidnya, ataupun mengetahui seluk-beluk ilmu tajwid, seperti nun sukun tidak terdengungkan, atau kadar dengungnya kurang, ataupun panjang 2 dibaca 4, atau panjang 4 dibaca 6, dan lain sebagainya, atau tidak kurang jelasnya pengucapan huruf hamzah dan lain sebagainya, maka itu adalah kesalahan khafi yang akan diketahui oleh orang-orang yang ilmu tajwidnya, mempunyai ilmu tajwid, namun tidak akan diketahui oleh orang kaum muslimin secara umum. Terdengungkannya waw tasydid misalnya, itu adalah lahan khafi. Baik, kaum muslimin wal muslimat, sepertinya untuk pagi hari ini tidak bisa Anda masuk untuk belajar makhrajnya terlebih dulu. Namun akan Anda berikan mungkin sedikit nanti tentang makhraj untuk menyambung ke pertemuan yang berikutnya. Peringatan saja di sini untuk antum semuanya agar menjaga hukum-hukum atau hukum menjaga tajwid dalam bacaan Al-Qur'anul Karim. Ataupun peringatan pada antum semuanya untuk berhati-hati dalam mengucapkan tajwid, bertolak belakang dari lahan khafi dan lahan jali. Karena kalau lahan jali, perubahan huruf, perubahan harokat huruf yang tidak tasydid, tasydid dan lain sebagainya, maka itu merubah makna Al-Qur'anul Karim. Sekurang-kurangnya walaupun tidak merubah makna Al-Qur'anul Karim, telah merubah Al-Qur'anul Karim. Yang tidak tasydid dibaca tasydid, yang panjang dibaca pendek, yang pendek dibaca panjang, maka itu merubah arti Al-Qur'an. Kalaupun tidak merubah arti Al-Qur'an secara tata bahasa Arab, maka dia telah merubah Al-Qur'an sebagaimana yang telah diturunkan kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW. Maka itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Merubah huruf, merubah harokat huruf, merubah yang bertasydid tidak tasydid, yang panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang. Kemudian kesalahan khafi tadi, kalau disengaja, maksud disengaja berarti dia ada dua bentuk. Kalau sengaja tersebut, dia tahu hukum tajwid namun berlalai meremehkan dalam prakteknya, maka dia berdosa. Sengaja yang kedua adalah dia memang tidak pandai baca Al-Quran dan tidak tahu ilmu tajwid, namun tidak mau belajar, maka orang ini terhitung sengaja dalam salah membaca Al-Quranul Karim. Kenapa dikatakan sengaja? Karena sudah diperintahkan untuk membaca Al-Quran secara tajwid dan mempelajari
cara membaca Al-Quran tersebut secara tajwid, namun dia berlalai-lalai tidak mau duduk belajar cara membaca Al-Quran secara tajwid, maka dia terhitung orang yang sengaja untuk membaca Al-Quran dengan tanpa tajwid. Saya sengaja membaca Al-Quran tersebut dengan salah tersebut, karena dia merasa puas dengan kesalahan dia, dengan kondisi yang sekarang, dan tidak mau untuk belajar membaca Al-Quran Karim secara tajwid. Kemudian kesalahan yang termasuk kesalahan khafi adalah, kesalahan khafi bukan kesalahan jali, adalah terlalu berlebih-lebihan dalam memperhatikan irama. Terlalu berlebih-lebihan. Apa yang maksud dengan terlalu berlebih-lebihan? Dan juga di sini penekanan di buku para ulama yang Anda baca, terlalu berlebih-lebihan dalam memperhatikan irama sehingga mengorbankan tajwid. Itu terlarang, bahkan haram. Bahkan kalau meniru Al-Quran secara berirama, iramanya irama nyanyi penyanyi-penyanyi, itu haram. Atau irama nadanya nada dangdut misalnya, ataupun nadanya nada yang lain selain bukan penglafazan Al-Quran, maka itu haram. Berirama tidak dilarang, bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW bersabda yang maknanya, barang siapa yang tidak mengiramakan, tidak menglagukan bacaan Al-Quran, maka bukan termasuk umatku. Namun irama di sini atau menghiasi bacaan dengan irama adalah irama yang sejalan dengan tajwid, bukan irama yang mengorbankan tajwid. Oleh karena itu berlebih-lebihan, terlalu berlebihan fokus pada irama, namun mengorbankan tajwid, mengorbankan makhraj, mengorbankan sifat-sifat huruf dan hukum-hukum tajwid yang lainnya, maka dia berdosa. Bahkan kalau khusus mempelajari irama saja tapi tidak mempedulikan tajwid, dia berdosa dalam pelajarinya. Berdosa ya otomatis ya berdosa, akan mendapatkan ancaman azab nanti. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kita duduk belajar di tempat yang benar, tempat yang memang memperhatikan tajwid dan tidak meremehkan irama. Bukan berarti orang yang indah suaranya sekarang dalam bacaan Al-Quran, bukan itu yang Anda maksud untuk mengecilkan para qori, para syekh yang berirama bacaan mereka. Namun yang titik peringatan yang Anda sampaikan sekarang adalah orang yang bersibuk dengan irama, bahkan tajwidnya belum betul, namun fokus mempelajari irama, maka itu salah jalan atau salah cara dalam mempelajari cara membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu fokus mempelajari tajwid dahulu, baru dihiasi bacaan tersebut dengan suara yang bagus, suara irama. Dia beda. Kalau tajwid dulu baru irama, maka insyaallah irama tersebut akan mengikuti bagaimana lantunan tajwidnya. Namun kalau irama terlebih dahulu yang dikedepankan, bisa dipastikan tajwid akan terlanggar. 2 baca 4, 4 baca 2, yang hurufnya huruf kuat dibaca lemah, huruf yang samar dibaca jelas, yang jelas dibaca samar, dan sebagainya, akan tertukar nantinya. Baik. Ya, ini jadikan muqaddimah barangkali untuk pertemuan perdana dalam edisi pertama pelajaran tajwid ini. Anda masuk sedikit masalah makhraj. Sedikit masalah makhraj. Makhraj huruf tersebut, makhraj adalah tempat keluarnya huruf, tempat bersumbernya huruf tersebut keluar. Berarti kalau tempat ada dia, tempat itu ada, baik secara zatiyah, secara hakiki dia, maupun tempat yang takdiriyah itu maksudnya kiasan. Memang ditakdirkan ada, namun kalau dikaji tempat dia tidak ada. Maka makhraj mencakup itu keduanya, baik tempat dia ada wujudnya secara bisa kita tunjuk secara jelas tempatnya, lisan misalnya, bibir misalnya, ataupun tenggorokan. Namun ada juga yang hissiyah, sifatnya
sifatnya menunjukkan adanya makhraj huruf tersebut atau makhraj bunyi tersebut. Maka kalau makhraj adalah tempat keluarnya atau bersumbernya huruf-huruf hijaiyah atau huruf-huruf Al-Qur'anul Karim. Yana untuk kesempatan pagi ini saya sampaikan secara garis besar. Karena makhraj ada secara umum, ada secara terperinci nantinya. Secara umum ada 5 makhraj secara garis besar. Yang pertama adalah jauf. Jauf itu adalah rongga mulut. Rongga mulut. Pertemuan yang akan datang akan dijelaskan apa yang maksud rongga mulut. Kemudian ada tenggorokan. Di tenggorokan ini, di jauf tadi ada satu makhraj, satu saja, satu kesatuan makhraj. Di tenggorokan yang terperincinya nanti ada 3 makhraj. Di lisan, yang ketiga lisan, di lisan ada 10 makhraj. Di bibir ada 2 makhraj. Di yang berikutnya khayshum, rongga hidung, ada 1 makhraj. Jadi ada 5 makhraj secara umum, 17 secara terperinci nantinya dipilih oleh para ulama, sebagian besar para ulama. 17 makhraj secara terperinci. 1 jauf, dan itu memang satu saja makhraj yang ada di sana, rongga mulut. Pertemuan mendatang akan dijelaskan. Yang kedua tenggorokan, ada 3 makhraj, berarti sudah 4 makhraj secara terperinci. Yang ketiga lisan, ada 10 makhraj, berarti sudah 14. Kemudian bibir ada 2 makhraj, berarti ada 16. Khayshum, rongga hidung, 1 makhraj, berarti 5 secara umum, secara garis besar makhraj huruf, dan tidak akan keluar dari sini. Apa kesimpulan sedikit dari kita mengetahui 5 makhraj ini? Jauf, rongga tenggorokan, rongga mulut, rongga mulut. Yang kedua tenggorokan, yang ketiga lisan, yang keempat bibir, yang kelima khayshum. Berarti ketika mengucapkan huruf nantinya, mengucapkan huruf Al-Quran, pipi membengkak tidak termasuk dalam makhraj huruf. Berarti nanti pipi membengkak ketika mengucapkan huruf bisa tergolong lahan khafi nantinya, bahkan bisa tergolong mungkin ke lahan jali. Karena kalau membengkaknya pipi, memonyongkan bibir secara berlebihan, maka termasuk kesalahan, bisa termasuk lahan khafi nantinya, bisa termasuk lahan jali. Tanamkan dulu 5 makhraj ini pengetahuannya. 5 makhraj secara garis besar. Baik, itu terlebih dulu pengetahuan muqaddimah untuk antum semuanya, mudah-mudahan berfaedah dan Anda mendapatkan faedah juga dari penyampaian Anda di kesempatan pagi hari yang berbagi ini. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kesalahan itu datang dari pribadi Anda dan juga syaitan. Salah kebenaran yang Anda sampaikan berasal dari kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.